Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferdian Samuludin. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 0570300664 UPBJJ Bogor. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan tugas 2 mata kuliah basis data, yaitu implementasi SQL menggunakan DDL dan DML berdasarkan entity yang sudah dibuat sebelumnya. Kita akan membangun database rumah sakit secara langsung, mulai dari membuat struktur table, perintah create table, mendefinisikan primary key dan foreign key sebagai relasi antar table, hingga mengisi dan memanipulasi data menggunakan perintah insert, select, update, dan delete, semuanya melalui PHP MyAdmin. Oke, kita langsung aja mulai praktiknya. Nah, di sini saya menggunakan Laragon sebagai local server environment-nya. Untuk teman-teman sekalian bebas menggunakan Exam atau Laragon ya sebagai local servernya. Oke, lanjut kita langsung aja, jangan lupa di start Laragonnya atau Examnya. Lanjut di sini kita buka Chrome, buka tab baru. Kita buka local servernya phpMyAdmin, yaitu 127, IP-nya 00.1/phpMyAdmin. Nah, di sini udah kebuka database phpMyAdmin lokalnya. Sini kita buat database baru ya. Untuk nama database-nya di sini rumah sakit. Nah, setelah dibuat di sini, kita buat tabelnya dulu nih. Kita hitung dulu tabelnya atau entity-nya ada berapa. Untuk entity-nya tersendiri ada dokter admin 1, administrator 2, daftar 3, pasien 4, pasien dokter 5, dan dokter 6. Jadi ada 6 table atau entity ya. Kita buat dulu satu-satu. Untuk dokter admin itu ada 3 dokter admin. Ada 3 kolom ya, atau 3 table. Untuk namanya tersendiri itu ada ID data. Nah, di sini untuk table dokter admin, yang pertama kolomnya itu ada ID data di sini. Kita kasih nama kolomnya ID data, tipenya integer, lalu auto increment jangan lupa primary key. Lanjut di sini ada ID admin dan ID dokter. Admin dan ID dokter. Itu menggunakan integer juga dan menggunakan unique ya. Sini. Kita save. Nah, kita lihat dulu previewnya strukturnya. Nah, di sini udah buat ID data menggunakan primary key, menggunakan tandanya itu kunci berwarna kuning. Lalu ID admin dan dokter menggunakan foreign key atau unique disebutnya. Untuk tandanya itu menggunakan ada icon kunci berwarna silver ya. Lanjut, untuk entitas atau tabel kedua itu administrator ya. Kita buat administrator itu ada 3 ya, ada 3 kolom. Pertama ada ID admin, waktu jaga, nama admin dulu. Lalu, nah untuk ID admin ini menggunakan seperti biasa primary key atau auto increment. Lanjut untuk nama admin di sini menggunakan varchar ya, karena untuk ada teksnya juga. Jadi nggak cuma angka gitu.
kita kasih panjangnya 30, lalu waktu jaganya varchar kita kasih 100. Oke, kalau udah save, nanti ini administrator udah aku buat, ID admin, integer, varchar, lanjut buat tabel baru, nama tabelnya itu daftar ya. Ya ada 1, 2, 3, ada 3 kolom, ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Nah, untuk ID daftar ini dan ID admin dan ID pasien menggunakan tipe data integer. Jangan lupa untuk ID daftar atau awal kolom itu menggunakan primary key ya, atau auto increment. Lalu yang lainnya menggunakan unique atau foreign key. Kalau udah kita save. Nah, di daftar udah ada 3 kolom di sini, ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Lanjut kita buat di sini pasien ya. Tabel pasien itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 tabel atau kolom, 4 kolom. Yang pertama pasti ID pasien ya, ID pasien, pasien, penjaga, dan terakhir alamat pasien. Oke, kalau dapat kolom namanya udah diisi, kita lanjut untuk kasih primary key-nya ya untuk ID pasien. Tipenya integer, index, auto increment, primary key. Untuk nama pasien menggunakan varchar, kita kasih hurufnya 30. Jenis kelamin ya, bukan jenis kelamin. Kita kasih integer sini. Alamat pasien menggunakan varchar, si kali ini 100. Nah, untuk jenis kelamin ini saya menggunakan tipe data integer. Kenapa? Untuk relasi, yaitu untuk 1 itu saya kasih komen dulu kali ya. Komen untuk jenis kelamin 1 itu adalah laki-laki, dan kalau 2 value-nya itu perempuan. Kalau udah kita simpan, save. Nah, pasien udah terbuat di sini. Nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien. Kalau udah, kita lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu pasien dokter. Untuk pasien dokter ini ada yang pertama ID dokter, ID pasien, resep, dan waktu periksa. Jadi ada ID dokter, lalu ID pasien, dan terakhir itu ID pasien, waktu periksa dan resep ya. Waktu periksa kita tambah lagi 1 kolom resep. Nah, jangan lupa untuk ID menggunakan integer, auto increment, primary key. Di dokter itu relasi ke table dokter, jadi menggunakan unique ya, di sini unique. Lanjut ID pasien juga unique atau foreign key di sini. Kalau udah, waktu periksanya itu menggunakan tipe data date, tanggal ya. Lalu untuk resep ini tipe datanya varchar, ini 100. Kalau udah, kita simpan atau save. Nah, untuk pasien dokter di sini ID memiliki ID dokter, ID pasien itu foreign key.
Nah, selanjutnya yang terakhir itu tabel dokter. Tabel dokter di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom ya. Yang pertama pasti ID dokter. Yang pertama pasti ID dokter dengan tipe integer, auto increment, primary key. Lalu nama dokternya menggunakan varchar 30. Lalu alamat dokter, varchar, status, tanggal lahirnya, kita kasih date ya, tipe datanya. Kita tambah lagi kolomnya 3, iya 3. Tanggal lahir. Setelah tanggal lahir di sini nomor handphone menggunakan varchar value 15. Lanjut spesialisnya varchar 30. Lalu waktu kerja akhir menggunakan varchar juga, di sini 100. Setelah itu kita simpan atau save. Nah, sudah terbuat di sini namanya dokter. Ada 7 kolom. Pertama ID dokter, primary key, dan yang lainnya. Oke, kita review dulu database yang udah kita buat. Di sini ada table database namanya rumah sakit dengan terdiri 6 table. Pertama administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Jadi untuk table masing-masing itu ada beberapa kolom ya yang dibutuhkan. Selanjutnya kita ke menu desainer untuk membuat relasinya ya. Nah, di sini kita rapikan dulu tabel-tabelnya. Nah, di sini kita rapikan dulu tabel-tabelnya. Admin, dokter, bawah, pasien dokter, administrator, daftar di atas. Nah, setelah sudah di sini kita sambungkan nih di menu kiri dulu. Oh, disimpan dulu biar nggak hilang ya. Kita buat di sini sedikit. Di sini di menu kiri di sini ada create relationship. Yang pertama itu ada ID dokter ya, di sini di dokter admin ada kolom ID dokter, kita pencet arahin ke ID dokter. Di sini on delete dan on update-nya kita pilih cascade ya. Jika udah, kita coba refresh. Nah, ini udah save nih, ada relasinya. Lanjut untuk ID admin itu ke table administrator ya. Kita klik relationship ID admin ke ID dokter. Cascade, jangan lupa. Kita refresh. Udah muncul. Lanjut di sini ada ID admin juga. Kita select ke key-nya sini. Nah, udah buat. Lanjut kita buat lagi ID pasien ke ID pasien. Kita buat lagi relationship-nya, di sini ada ID pasien ke ID pasien. Kita refresh. Lanjut di sini ada ID dokter. Kita arahkan ke ID dokter di table dokter. Oh sorry, tidak. Nah, jadi udah dibuat di sini. Pertama relasinya itu ID dokter, dia relasi ke table dokter. Di sini ID dokter, dia mengambil ID dokter dari table dokter. Lanjut di sini
ada ID admin, dia ngambil ID admin di tabel administrator. Nah, untuk ID admin di tabel daftar, dia ngambil ke ID administrator, ID adminnya. Oh ya, ini ada yang kurang nih, satu. Untuk ID pasien. Nah, kok nggak save? Oh, udah. Nah, jadi untuk ID pasien di sini dia ngambil ke tabel pasien ya. Di sini ada ID pasien yang tipe datanya primary key. Untuk ID pasien ini diambil lagi di tabel pasien dokter. Pasien dokter membutuhkan ID pasien di sini. Jadi dia ngambil ID pasien ke tabel pasien. Lalu terakhir, tabel dokter, dia ingin meminta atau mengirimkan ID dokter ke pasien dokter di sini. Nah, jadi setelah ERP atau namanya relationship di menu desainer telah dibuat, kita lanjut insert data ya. Kita insert data di tabel administrator dulu. Di masuk datanya, kita insert. Untuk nama admin yang pertama, Sari Dewi, dia dari waktu jaganya dari jam 7.00 sampai 15.00. Untuk nama admin yang kedua itu Andi Pratama, kita kasih waktu jaganya dari jam 3.00 sampai jam 23.00. Kita tambah lagi row-nya. Yang terakhir Inawan, waktu jaganya dari jam 23.00 sampai jam 7.00. Setelah di insert atau diisi value-nya, kita mencet dulu. Nah, di sini udah terselect 3 row berhasil. Kita ke administrator. Nah, di sini udah muncul nih, ada 3 data yang udah kita input tadi di insert. Lanjut kita ke master data dokter ya. Nah, untuk tabel dokter, kita isi nama dokternya, misalkan pertama Budi Info, alamat dokternya misalkan di Jalan Sudirman nomor 1 Jakarta. Tanggal lahirnya di sini kita kasih 2015. Handphonenya pada milu ya. Spesialis umum, waktu kerjanya dari jam 8.00 sampai 16.00. Lanjut yang kedua, data kedua, nama dokternya kita kasih Handoko. Nama dokternya di Jalan Laptop Studio nomor 5 Jakarta. Data lahirnya lalu kita input handphonenya, lalu spesialisnya misalkan spesialis jantung. Waktu kerjanya di sini jam 10 sampai 18.00. Lalu yang terakhir kita tambah lagi 3 data ya. Nama dokternya misalkan Siti Rahman. Alamat dokternya di Jalan Diponegoro nomor 12 Bogor. Selanjutnya nomor handphonenya spesialis anak. Waktu jaganya dari jam 10 sampai 15.00. Setelah diinput, kita pencet dulu. Nah, di sini udah berhasil, kita lihat enter. Nah, di sini udah ada 3 data. Lanjut ke dokter admin, ke pasien dulu ya. Insert pasien. Nah, untuk pasien di sini sama kita input untuk pasiennya misalkan Joko Tinggi, misalkan alamat pasiennya Jalan Pakis. Kelaminnya 1 karena dia cowok. Kalau perempuan itu 2 ya. Lanjut yang kedua Susilo, alamat pasien Jalan Manggis. Setelah 1 kita tambah lagi sampai 5 ya. Yang kedua itu kopi, namanya Jalan Jari Islamian. Lalu yang ketiga itu bunga,
pasien ruangan kelamin 2 perempuan. Lanjut terakhir Mirna Yati pasien di dalam sentral misalkan screeningnya 2, kita pencet go. Kalau udah pencet go, nah di sini udah ke input ya, udah 5 data di sini. Boleh kita input. Lanjut ke pasien dokter. Di sini ada ID dokter 1, misalkan si tadi Budi Hamko. ID pasiennya 1 Joko. Waktu periksanya misalkan ini resepnya. Untuk resepnya di sini limit aja, misalkan ID 0551. Lanjut ke dokter kedua. Untuk pasien yang kedua, waktu periksanya resepnya ID 00 ID 0552. Lanjut satu lagi untuk dokter yang ketiga, Sofi Rahman. ID pasiennya kopi untuk periksanya, lalu resepnya ID 0553. Setelah sudah di input datanya di menu insert, kita pencet go. Dan sini berhasil 3 row. Nah, di sini kelihatan nih ID pertama 2 3. Untuk ID pertama itu ID dokternya 1, dia relasi ke tabel dokter yang bernama Budi Hamko. Dan ID pasiennya ID pasien 1, dia relasi ke Joko Kendil. Dan selanjutnya nih sama juga dia relasi ke tabel dokter dan tabel pasien. Lanjut setelah pasien dokter sudah diinput, kita input pendaftarannya sini ke tabel daftar, kita insert menu insert. Nah di sini ada ID pasien, kita pilih pasiennya tadi yang pertama Joko, ID adminnya Sari. Lanjut pasiennya si Silo, admin yang menanganinya itu si Andi. Tambah satu lagi ID pasien yang ketiga Poppy, ID admin yang tinggalnya itu Ria. Setelah input semua, kita go. Nah di sini berhasil 3 data dengan relasinya tersendiri. Lalu yang terakhir itu ke dokter admin. Untuk dokter admin ke menu insert. Di sini ID data udah otomatis, ID dokter kita pilih Budi Hamko, ID adminnya Sari Dewi, dokter Handoko, ID adminnya Budi Pratama, yang ketiga Setia Ahmad, ID adminnya yang ketiga Dina. Setelah input kita go. Nah, ini berhasil juga. Sini kita kelihatan datanya ada 3 relasi ke ID dokter 1, ID admin 2, ID admin 1. Ini dia relasi ke tabelnya masing-masing. Untuk di bagian DML tadi belum coba edit atau update dan delete ini ya isi datanya. Kita langsung coba aja di sini, misalkan di table administrator kita coba edit ya atau update datanya, misalkan jadi Rina Sari aku itu bakal ke update atau ke edit ya. Bisa juga kita untuk delete nih, delete si datanya atau drop ya, kita delete. Nah di sini bakal drop atau hilang, kehapus. Oke, sekarang next ke DDL-nya ya, praktik DDL-nya. Di sini kita menggunakan CMD. Oke, kita masuk dulu ke penyimpanan Laragon MySQL kita ya. Saya menyimpannya itu di penyimpanan C, berarti kita masuk C dulu, cd C, lalu saya masuk ke folder Laragon. Setelah itu saya masuk ke bin
lalu masuk ke MySQL, lalu masuk lagi ke folder MySQL saya versi 803. Nah, setelah masuk di sini, kita menggunakan perintah saya akan input untuk masukkan ke PHP MyAdmin-nya ya dengan menggunakan cmd. Jadi caranya itu kita ketikkan MySQL new root, kita enter. Nah, ini udah otomatis masuk, username-nya root, password-nya kosong. Setelah udah ada MySQL-nya di bagian kiri ini, kita coba buat database-nya. Caranya itu ketikkan create database rumah sakit, jangan lupa titik koma. Error support version. Oh iya, jadi nggak pakai S ya, coba kita coba. Nah, sebelumnya saya coba pakai S. Nah, di sini kalau udah query oke, itu tandanya udah berhasil kebuat ya nama database-nya rumah sakit. Sekarang lanjut, kita masuk ke database-nya. Caranya itu use nama database-nya rumah sakit. Nah, kita udah masuk nih, ada caranya database change. Lanjut, kita buat table si dokternya. Caranya ketikkan create table dokter, ada ID dokter, kita kasih integer 3, ini mirip sih, atau increment jangan lupa ya. Lanjut, ada nama dokter, itu varchar tipe datanya, final hurufnya 3. Lanjut, ada alamat dokter, tipenya varchar juga, itu 100 kata panjangnya. Setelah alamat dokter, kita lanjut ke tanggal lahir, tipe datanya itu date. Setelah tanggal lahir, itu nama handphone, tipe datanya varchar, maksimal hurufnya 15. Setelah nama handphone, itu ada spesialis, tipe datanya varchar juga 30, lupa koma. Dan terakhir itu waktu kerja, datanya varchar 100, koma, enggak, kita tutup kurung jangan lupa, dan titik koma terakhir. Nah, di sini udah query-nya oke. Bisa dilihat caranya itu show table. Show tables. Nah, sini ada nih kelihatan table yang udah kita buat. Itu dokter ya. Ada satu. Lanjut kita buat table pasien. Klik table pasien. ID pasien. Integer 3.
memiliki auto increment, koma, nama pasien, itu datanya parsial, kita kasih 30, alamat pasien, itu datanya parsial, 100, jenis kelamin, kita kasih integer, sama kayak sebelumnya, integer, karena value-nya nanti bakal 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Setelah itu kita tutup kurung, titik koma. Nah, di sini udah, kita lihat dulu tabelnya, show tables. Nah, ini udah kelihatan nih nama tabelnya pasien. Lanjut kita buat tabel pasien. Nah, kita lanjut buat tabel administrator ya. Seperti biasa, kayak sebelumnya, create table administrator, ID admin, yang pertama, integer, 3, similarity, atau increment, koma, nama adminnya siapa, itu datanya voucher, voucher 30, itu koma lagi, lanjut, waktu jaga, voucher, 100, dan itu tutup kurung, titik koma. Nah, udah query oke, tandanya berhasil. Kita coba show table-nya. Nah, di sini udah ada administrator. Lanjut kita buat table pasien dokter. Pasien dokter ID, temperature, seniority, atau increment. Lalu ID dokter, temperature, koma, ID pasien, temperature, 3, koma, lalu waktu periksanya itu tipe datanya D, lalu resep, tipe datanya faktor terhasil 100. Terakhir, koma, query oke, kita coba show table, show tables. Nah, di sini udah ada 4 ya, 4 table. Tadi terakhir pasien dokter sudah masuk. Oke, lanjut ke bikin table daftar. Seperti biasa, klik table daftar, ID daftar, integer juga, seniority, info, increment, koma, ID pasien, integer juga, koma, ID admin, ID admin, integer juga. Setelah itu kurung tutup, titik koma, query oke, ya coba show table. Oke, di sini udah ada table daftar. Lanjut terakhir itu table dokter asing ya. Buat table dokter asing, ID data, integer juga, seniority, atau increment, koma,
ID dokter temperature, koma, ID temperature, tiga, titik kurung, titik koma. Oke, kita show table. Sini udah ada 6 administrator, daftar dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Sekarang kita coba menambahkan relasi ke berbagai table ya. Caranya itu adalah menggunakan komen alter table pasien dokter add foreign ID dokter itu reference ke dokter ID dokter on delay cascade on update cascade. Nah, di sini udah query oke. Lanjut ke relasi pasien dokter. Seperti biasa, ke table lagi komennya table pasien dokter. Kita tambahin foreign key ID pasien reference pasien ID pasien tanggal ya pasien on update pasien oke. Nah, udah lanjut ke table daftar ya. Nah, boleh di ID pasien reference pasien ID pasien on delete state on update state authority ID pasien reference pasien ID pasien di daftar ya. Oke, jangan lupa titik koma. Daftar berhasil, kita lanjut ke daftar lagi karena ada beberapa relasi dari tabel daftar ini. Yang kedua itu tambah koreksi ke tabel ID admin, ID pasien di dokter. Nah, lanjut ke ID admin. Koreksinya dia di ID admin, reference administrator itu di admin ya nama tabelnya. Itu pasti on delete sama escape on upload escape. Ups, adanya error ranking missing column ID tabel. Sebentar, alter table daftar, kita masukin tambah aturan di ID admin reference
administrator, ID admin, model, password, non-update, password. Nah, oke. Kayaknya tadi ada typo ya. Setelah itu, udah relasi ID admin di table daftar, kita lanjut ke daftar admin ya. Sama, untuk table daftar admin, boleh di admin, kasih reference dokter, nanti dokter on driver, script, on update, script. Oke, masih sama di table dokter admin. Ini untuk ID admin ya. Alah, oke, sekarang sekarang untuk tambah referensi ID admin, reference administrator, ID admin, model, testing, update, testing. Jika sudah, semua relasinya itu sudah berhasil, query oke, lanjut kita kita lanjut untuk insert datanya ya, atau memasukkan data ke tabel, ke masing-masing table. Caranya adalah komennya itu insert into ke table dokter, misalkan values ini satu, namanya dulu Komo misalkan. Oh, jangan pakai spasi, namanya dulu alamatnya pakai titik lan sendiri. Lalu untuk tanggal lahirnya 1940 misalkan. Ini baru data sampel saja ya. Lalu nomor handphone, lalu setelah nomor handphone itu spesialisnya, misalkan spesialis umum. Setelah itu yang terakhir eh, waktu jaganya, jadi misalkan jam 8.00 sampai jam 15.00 misalkan. Setelah itu rumah, kita buat dua data untuk tabel dokter ya, kita buat dua data, dua Handoko, nama jalannya jalan Manis, lalu tanggal lahirnya, lalu nomor teleponnya, koma,
nama spesialisnya dia misalkan jantung ya, jantung misalkan spesialis jantung. Lalu waktu jaganya 15.00 sampai 07.00. Nah, setelah itu kita coba terakhir titik koma, jangan lupa. Lalu query oke. Ini udah berhasil. Query oke, itu tandanya berhasil. Dua data dimasukkan ke tabel dokter. Oke, cara melihat datanya yang sudah saya input ke tabel dokter itu caranya select bintang from nama tabelnya itu dokter, lalu titik koma. Nah, di sini udah muncul nih, ada ID dokter 1, 2, namanya dan lainnya. Oke, sekarang lanjut. Saya mau tambah tabel lagi, tambah data lagi di tabel pasien. Satu, Joko, alamatnya, lalu satu jenis kelamin ya. Setelah itu lanjut koma ya. Dua, Susilo, jalan Mas Mustafa. Satu, lanjut tiga, namanya bunga, nama alamatnya jalan bunga sama. Itu jenis kelaminnya dua. Nah, itu untuk mengakhirinya jangan lupa titik koma. Kita enter. Error. Di sini errornya error SQL check the manual practice font versi insert into. Oh iya, ini ada ini ternyata typo ya. Insert, harusnya insert. Satu, dua, tiga. Query oke. Lanjut kita select from nama tabel yang udah kita masukin datanya itu pasien koma. Nah, ini udah ada nih datanya di tabel pasien. Lanjut saya mau masukin data ke tabel administrator ya, untuk ini contoh realis. Satu, namanya Dewi misalkan. Waktu kerjanya jam 7
ruang kosong sampai 15 kosong. Kalau mau nambah dua data, jangan lupa koma. Ubah aja di sini biar cepet ya. Jadi dua namanya namanya. Setelah itu koma untuk mengakhiri komennya, kita enter query oke. Masih lihat bintang lagi untuk melihat datanya ini masuk atau tidak ya. Select bintang from nama tabelnya itu administrator. Nah, di sini udah muncul nih dua data udah masuk atau terlihat tampil. Lanjut, saya mau masukin data ke table. Lanjut, saya mau masukin data ke table pasien dokter ya. Kita cek dulu deh, nggak bisa cek dulu di table tersebut ada kolom apa aja ya. Select from dokter, pasien dokter. Oh, yang penting berarti tidak bisa dilihat ya. Udah, kita langsung enter dulu aja. Insert itu pasien dokter, dokter, values kurung satu satu koma 2024 dengan satu. Lalu resepnya itu ini 0,5 lalu koma. Lanjut resepnya, tanggalnya diakhir untuk terakhir juga dan lupa titik koma. Nah, kita udah lupa, jangan lupa titik koma untuk mengakhirinya. Kita query oke, kita coba select ya. Select bintang from nama tabelnya pasien dokter. Nah, di sini udah ada nih ID dokter 1, pasien 1, waktu periksanya dan resepnya. Lanjut, kita uh, isi data di table daftar. Sama perintah komennya itu insert itu daftar values itu satu dua dua satu tiga dua empat empat dua. Jangan lupa titik koma. Query oke, kita show ini daftar ya. Sudah ada di daftar, di pasien, di
Oke, sekarang kita lanjut masukkan data di dokter admin, tabel dokter admin. Sama insert itu dokter admin values 111, 221. Jangan lupa titik koma, query oke. Kita salin bintang lagi untuk melihat tanya ini dokter admin. Tanya udah muncul nih, udah kita input tadi. Oke, sekarang kita coba mengupdate data ya. Cara mengupdate data, caranya itu ketikkan komen date, nama tabelnya, administrator misalkan, lalu set di kolom mana, misalkan di kolom nama admin, mana ketik apa namanya nih, misalkan mau ganti nama si ID1 misalkan jadi Ferdiansyah misalkan. Lalu gimana dia Ferdiansyah itu mau di update yang mana, jadi di ID admin 1 apa titik koma. Query oke, tandanya berhasil. Kita coba lihat. Nah, ini udah aku ubah ID admin 1, nama adminnya saya ubah jadi Ferdiansyah. Lalu untuk menghapus datanya itu caranya adalah komennya delete from nama tabelnya administrator, dimana di ID admin 2 saya mau hapus data ID admin 2 ini ya. Jangan lupa titik koma, query oke, kita lihat. Nah, jadi hanya sisa satu data saja. Sebelumnya kan dua data, yang ID admin 2 ini saya hapus, jadi sisa si Ferdiansyah ini. Oke, kita review dari awal. Sini ada database yang bernama rumah sakit, terdiri dari 6 tabel atau 6 entitas yang masing-masing mempunyai relasinya masing-masing. Untuk relasinya bisa dilihat di menu, dipencet dulu nama databasenya, lalu ke menu designer. Nah, sini relasinya ada utara. Nah, untuk satu-satu datanya kita lihat administrator, ini udah ada data masternya, lalu ke data master dokter udah ada juga datanya, lalu yang ketiga pasien, ini juga udah ada datanya, lalu yang keempat itu dokter, pasien dokter, dia mulai relasi nih ke ID dokter dan ID pasien. Lalu yang kelima ke daftar, di sini juga relasi, dia ada ID daftar dan ID pasien, ID admin. Lalu yang terakhir dokter admin, di sini juga relasi, dia ke ID dokter dan ID admin. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jadi kesimpulannya adalah
SQL bukan sekedar kumpulan perintah teknis. SQL adalah bahasa yang menghidupkan basis data. Ia yang memungkinkan data pasien, dokter, dan administrator saling terhubung, terstruktur, dan dapat dikelola dengan efisien. Dari praktikum ini, kita telah berhasil membangun database rumah sakit lengkap dengan 6 tabel, yaitu administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter, beserta seluruh relasi forensinya, dan membuktikan bahwa data dapat dimanipulasi dengan perintah DML secara akurat. Inilah fondasi nyata dari setiap sistem informasi yang kita gunakan di dunia nyata. Demikian video tugas 2 mata kuliah basis data dari saya, Ferdian Samudin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.